Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi Pramana. Saya dari kelas 4F ya dengan NPM 23351039. Nah, adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu tentang JavaScript asinkronus dan sinkronus. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas pertemuan 6 PBK. Nah, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke materinya. Apa yang dimaksud dengan JavaScript asinkronus dan sinkronus? Oke. Nah, JavaScript asinkronus dan sinkronus. Sinkronus. Secara default, JavaScript mengeksekusi kode secara berurutan, baris demi baris. Ya, setiap instruksi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke instruksi berikutnya. Pola ini disebut eksekusi sinkron, ya, sinkronus execution, di mana setiap tugas harus menunggu tugas sebelumnya selesai sebelum dapat diproses. Akibatnya, terjadi efek blocking, di mana jika ada proses yang membutuhkan waktu lama, proses lainnya harus menunggu hingga proses tersebut selesai. Selanjutnya yaitu adalah asinkronus. Meskipun secara default JavaScript berjalan secara sinkron ya atau berurutan mengerjakan sesuatu eh, kondisi, tapi kita dapat mengubahnya menjadi asinkron atau bahasa lainnya itu berbeda dengan eksekusi sinkron. Dalam modus asinkron, JavaScript tidak perlu menunggu satu proses selesai sebelum melanjutkan ke baris kode berikutnya. Sebaliknya, JavaScript tetap menjalankan instruksi lain sambil menunggu proses asinkron diselesaikan karena tidak menghambat jalannya program. Metode ini disebut non-blocking. Nah, supaya kita lebih paham, kita akan langsung ke dalam pembuatan program. Ya. Di sini teman-teman boleh membuat suatu folder, ya, suatu folder yang namanya bebas. Ya, di sini saya membuat yang namanya eh, foldernya pertemuan 6 PBK. Nah, di, di sini teman-teman bisa bebas ya membuatnya, bisa langsung dari terminal ya, CMD atau langsung dari apa UI. Nah, saya buat dari UI. Di sini teman-teman tinggal masuk saja ya ke dalam VS Code. Oke. Nah, di sini teman-teman buat suatu file yang namanya index.html. Nah, di dalam indeks HTML ini kita akan membuat sebuah codingan asinkronus dan sinkronus. Ya, teman-teman bisa membuat tanda seru supaya mempermudah teman-teman ya, supaya tidak mengetik dari awal. Nah, di dalam body kita buat yang namanya script. Oke. Di dalam script kita bisa buat yang namanya komentar. Kita buat di sini boleh asinkronus ya. Di dalam asinkronus kita membuat yang pertama-tama itu adalah kita buat namanya function. Oke. Function ini bebas ya, buat teman-teman bisa buat function apapun namanya. Tapi di sini saya membuat yang namanya my first. Oke, ya. Nah, di dalam function ini kita perlu membuat yang namanya console log. Yang mana console log ini berfungsi sebagai me- pembuat atau menampilkan suatu teks. Nah, teman-teman boleh buat seperti biasa ya, console.log. Oke, dalam kurung. Nah, di sini saya akan membuat satu kalimat ya, yang berupa string. Saya buat namanya eh, tujuan tujuan pertama. Oke. Nah, di bawah function myFirst, ya, kita perlu lagi membuat yang namanya function kedua. Sama seperti yang di atas, kita buat namanya function
my second. Oke. Se- Caranya sama. Kita membuat console.log, ya, .log tujuan tujuan kedua. Nah, seterusnya kita harus membuat yang namanya pemanggilan di luar function. Kita buat caranya mudah saja ya. Kita buat di sini my second dan selanjutnya my first. Nah, setelah pembuatan kode asinkronus, kita akan lanjut dalam pembuatan yang namanya kode sinkronus. 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 Di sini teman-teman tidak perlu menginisialisasikan lagi suatu function. Teman-teman bisa langsung membuat yang namanya console.log tujuan tujuan pertama. Oke, sama seperti yang tadi ya. Kita buat yang namanya console.log tujuan kedua. Nah, di sini teman-teman bisa menjalankan program ya, program di sini di HTML ini dengan ya cara yang pertama kemarin yang pertemuan kedua ya, yaitu menggunakan live server. Nah, di sini teman-teman bisa membuat yang namanya ya menggunakan live server. Di sini teman-teman bisa bisa langsung mengklik di sini, bisa langsung mengklik di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat yang namanya di sini kan masih kosong nih. Nah, teman-teman bisa buat namanya inspect, inspect. Kita pergi ke konsol. Nah, di sini output dari codingan yang kita buat tadi ya, dari index HTML. Di sini berhasil. Nah, di sini function pertama, ya, ini function kedua. Kenapa di sini tujuan kedua yang ditampilkan? Karena kita memproses yang namanya tujuan kedua duluan. Itu yang dinamakan asinkronus. Kita tidak perlu membuat proses yang harus berurutan, harus dari pertama, kedua, ketiga, itu namanya asinkronus. Sedangkan sinkronus, kita membuat yang namanya eh, suatu proses atau suatu kondisi berjalan dengan semestinya atau berurutan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang mana di sini tujuan kedua yang pertama saya buat di sini ya, seperti yang di dalam codingan saya buat di my second. Gimana, apa yang terjadi bila ini ya, oke, kita buat namanya my fish, oke. Nah, di sini akan terjadi error karena sedikit bukan error ya, sini akan menampilkan not found. Nah, tapi di sini sudah muncul ya. Di sini tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan pertama, pertama, kedua. Seperti yang ada di dalam codingan ini. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan sinkronus dan asinkronus? Ya. Perbedaan asinkronus dan sinkronus adalah sinkronus, eksekusi kode berlangsung secara berurutan satu persatu. Setiap tugas harus menunggu tugas sebelumnya sebelum selesai sebelum dapat dijalankan atau blocking. Ya, lebih cocok untuk tugas yang bisa diselesaikan dengan cepat. Asinkronus, tidak perlu menunggu tugas sebelumnya selesai untuk melanjutkan non-back blocking. Mampu menangani beberapa proses secara bersamaan. Sangat efektif untuk operasi yang memerlukan waktu lama seperti mengambil data dari. Nah, dalam yang mana dalam artian ini sinkronus ya
lebih cocok untuk tugas yang bisa diselesaikan dengan cepat. Berarti yang dalam konteks tidak membuat atau tidak mencari banyak data. Nah, ketika kita menggunakan banyak data, sebaiknya kita menggunakan asinkronus ya, supaya tidak waktu yang dimakan tidak terlalu lama. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya asynchronous callback. Nah, asynchronous callback adalah teknik yang digunakan untuk menjalankan kode setelah sebuah proses asinkron selesai. Callback umumnya berupa fungsi yang diberikan sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil ketika proses asinkron telah selesai. Dengan cara ini, program dapat memproses hasil dari tugas yang berjalan di latar belakang tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Ya. Supaya kita lebih mudah paham ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan melalui codingan. Ya, kita langsung ke coding. Baik, kita akan lanjut ya ke materi callback tadi. Nah, di sini teman-teman perlu membuat yang namanya console deadlock. Ya, bisa di sini saya buat namanya selamat astaga, selamat ya, datang. Oke, selamat datang. Jangan lupa titik koma. Di sini teman-teman bisa membuat yang namanya ya callback. Kita bikin komentar biar lebih mudah, biar mudah dipahami nanti ya. Oke. Di sini teman-teman bisa membuat yang pertama-tamanya itu kita buat namanya dulu console.log ya, .log kita buat start. Oke. Nah, di sini yang menjadi apa ya? Jadi materi di dalam callback ini adalah kita akan membuat suatu set time atau set suatu waktu ya. Ya, setelah proses dilakukan, jeda berapa detik baru dilakukan lagi. Tapi dalam artian dia tidak akan menunggu ya. Dia tidak akan menunggu proses itu selesai. Namun kita di sini akan mungkin sedikit membuat jeda ya, mungkin jeda ya. Set time out ya. Set time out kurung A. Oke. Sama dengan kecil dari oke. Nah, di sini teman-teman bisa buat yang namanya oke. Console.log proses sedang pending. Oke. Di bawahnya ya di dalam kurung kerawa ini kita buat yang namanya set time tadi. Kita kan di sini sudah buat nih set time-nya berapa? Set time out. Nah, kita perlu mengeset yang namanya waktu. Nah, kita buat yang namanya sini saya akan buat yang namanya 3000 ya. 3000 mana berarti ketika suatu start dimulai, dia akan melakukan proses ya, akan melakukan proses selanjutnya. Dalam di sini dia tidak akan menunggu yang namanya apa ya? Tidak akan menunggu yang namanya proses ini akan selesai dulu. Dia akan langsung lanjut ke proses berikutnya. Namun kita di sini buat yang nama set time out ya, set time out supaya kita bisa melihat berapa jedanya ya, jeda atau jeda berapa detik ya. Di sini saya buat 3000 ya atau dalam artian 3 detik. Nah, di sini teman-teman, oke, sorry, di sini bukan kurung kerawang ya, tapi di sini namanya kurung biasa. Oke. Nah, setelah seperti ini, teman-teman perlu menambahkan.
kondisi berikutnya, yaitu adalah saya buat di sini namanya console.log dalam kurung ya, finish. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Ketika dia menjalankan console log start, dia tidak akan menunggu ini selesai dulu. Oke? Dia tidak akan menunggu ini selesai. Tetapi di dalam callback kita perlu mengatur yang namanya waktu ya, set waktu supaya bisa melihatnya. Di sini console log proses sedang pending. Berarti proses sedang pending, sedang jeda sebentar ya atau sedang dilakukan. Tapi dia tidak akan menunggu yang namanya start ini selesai ya. Namun setelah 3 detik ya, setelah jeda 3 detik dia akan langsung melakukan console log finish. Namun ketika kita tidak membuat yang namanya set timeout ya, sim timeout, dia akan langsung mengeksekusi yang namanya finish. Dia akan ada jeda yang namanya 3 detik. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita bisa balik lagi ke yang namanya browser yang tadi ya, browser. Kita di sini ya, browser. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Oke. Ini udah font. Oke. Di sini seperti yang pertama tadi itu yang pertama. Selamat datang ya, konsol selamat datang saya buat tadi. Terus start ya, start. Di sini start, finish. Nah, kenapa proses pending di bawah? Karena kita mengatur set waktu itu adalah 3 detik. Setelah ini selesai, start finish selesai, dia akan memunculkan namanya proses sedang pending. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk waktu yang dibutuhkan itu sekitar mungkin 3 detik ya, 3 detik karena kita waktunya itu 3 detik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang namanya promise asinkronus. Promise dalam asinkronus JavaScript adalah objek yang mempresentasikan sukses atau gagalan suatu proses yang akan selesai di masa depan. Promise memiliki 3 status utama. Pending, saat proses masih berjalan, full pilot, jika berhasil dan hasilnya bisa diakses dengan then, serta rejected, jika gagal dan errornya dapat ditangani dengan catch. Keunggulan promise adalah mampu menghindari callback help, mempermudah penanganan hasil dan error, serta dapat dikombinasikan dengan assign atau await agar kode lebih mudah dibaca. Nah, supaya lebih mudah, kita akan langsung ke codingannya. Baik, kita akan apa ya? Lanjut ke materi yang namanya tadi promise ya. Promise. Nah, di sini teman-teman bisa membuat lebih mudah kita bikin komentar dulu. Promise ya. Biar lebih mudah diingat. Yang kedua itu kita membuat suatu function, suatu studi kasus. Ini bebas, teman-teman bisa buat apa aja. Di sini saya membuat tentang cek pesanan. Nah, saya buat namanya function cek pesanan dalam kurung makanan. Oke. Di sini teman-teman bisa membuat kurung kerawak, terus membuat yang namanya nilai kembalian itu return neo ya, neo promise. Ini promise yang di dalam kurung ya, dalam kurung ada namanya resolve, resolve, reject, reject. Nah, di sini kita buat sama dengan kecil sama dengan besar dari terus kita bikin kurung kerawang. Nah, kurung kerawang di bawah return kita buat set timeout. Oke, set timeout, set timeout. Kita buat seperti tadi sama dengan besar dari kurung kerawang. Ya, kurung kerawang. If di sini ya, di sini kita bikin if dalam kurung
makanan tidak sama dengan kita buat sama. Di sini saya buat namanya takoyaki, takoyaki. Nah, di sini teman-teman lagi kurang kurang lagi. Terus di bawah if teman-teman bisa bikin yang namanya resolve, resolve dalam kurung yang ada petik dua. Pesanan sedang ya, pesanan Anda sedang diproses. Oke. Di sini ya kita bikin satu lagi yang namanya sorry, kita bikin yang namanya else reject reject makanan tidak ditemukan ditemukan. Oke. Di sini teman-teman membuat yang namanya set timeout ya sama seperti callback tadi. Nah, teman-teman bisa membuat namanya set timeout, koma. Saya sini bikin 2000. Nah, di sini jangan lupa ya. Titik koma ya. Oke. Di bawah kurung ini ya, di bawah kurung kerawan nih dekat script kita buat pemanggilan cek pesanan dalam kurung makanan. Oke, salah. Dalam kurung yang namanya takoyaki, takoyaki ya. Dan dan di sini kita buat namanya hasil. Hasil ini kita buat ya console dot log. Oke. Di sini kita buat yang namanya hasil coach, oke, coach. Kita akan menampilkan error, error, hasil error. Terus di sini kita buat seperti yang di hasil kecil besar sama dengan konsol inilah lebih mudah error. Nah, kayak gitu. Di sini dalam kurung ini jangan lupa namanya. Sorry. Oke. Di sini kita buat yang namanya error. Oke. Nah, di sini kita naik. Nah, oke. Untuk pembuatan codingan promise kita sudah selesai ya. Kita langsung pergi ke yang namanya browser. Oke. Nah, di sini ya di konsol kita akan bisa melihat bagaimana yang tadi ya set timeout itu berjalan. Nah, ketika teman-teman refresh, nah di sini akan muncul ya tahap. Nah, cek pesanan Anda sedang diproses. Sorry, ada salah penulisan. Oke, nah, kita cek lagi. Nah, dia akan muncul secara bertahap. Nah, di sini. Nah, mungkin beberapa detik, 2 detik. Satu pesanan Anda sedang proses. Nah, proses sedang pending. Oke. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya itu yang namanya async atau await. Nah, apa yang dimaksud dengan async atau await ini adalah fitur JavaScript yang menyederhanakan penanganan proses asinkron agar lebih mudah dipahami, agar mudah dibaca dibandingkan dengan promise atau callback. Kata kunci async mendeklarasikan fungsi sebagai asinkron, sedangkan await menunda eksekusi hingga promise selesai sebelum melanjutkan kode berikutnya. Keunggulannya, async atau await membuat kode asinkron lebih mirip kode asinkron, mempermudah
debugging ya, serta memungkinkan penanganan error yang lebih sederhana dengan try catch. Supaya lebih mudah kita akan langsung ke codingannya. Oke, baiklah. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke materi yang namanya async atau await ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita buat komentar ya, biar lebih mudah nanti. Kita bikin assign, assign atau wait. Di sini teman-teman bisa membuat suatu function, kondisi ya. Terserah teman-teman buat studi kasusnya apa. Di sini kita buat saya dibuat sini namanya tunggu pesan. Oke, tunggu pesanan di dalam kurung di dalam ini ya berupa teks dan waktu. Nah, selanjutnya kita buat nilai kembalian ya return new promise ya promise new promise dalam kurung oke resolve seperti yang tadi dan setelah itu kita buat di sini besar sama dengan kita buat lagi tunda kurung kurawa ya kita buat set timeout ya, timeout set timeout nah, set timeout di sini kita buat dia tadi sama dengan kecil dari kurung kurawa. Di sini teman-teman buat namanya console.log text. Text, text. Selanjutnya teman-teman buat di sini resolve, solve, resolve. Terus di sini teman-teman buat namanya waktu. Oke. Ya, jangan lupa titik dua ya. Titik koma. Di sini juga titik koma. Selanjutnya di bawahnya kita buat suatu async apa ya, function assign ya, misalnya seperti ini. Assign function function. Oke. Async function jalankan. Saya buat di sini namanya jalankan dalam kurung seperti pembuatan function biasa. Kurung kita buat di sini console.log start. Oke, console.log start. Nah, di dalam function assign ini kita buat yang namanya wait. Oke, wait ya. Wait tunggu sana. Oke, pesanan. Di sini teman-teman bisa ya bebas sedang dicatat. Oke. Nah, di sini ya kita perlu membuat namanya set timeout-nya atau kita buat waktu jeda. Nah, mungkin kita buat di sini 2000. Nah, sama ya. Selanjutnya kita buat lagi sama seperti ini. Kita copy aja biar lebih mudah. Ya. Terus kita buat di sini dibuat dibuat diantar. Oke. Nah, setelah itu kita buat yang namanya perintah pemanggilan. Nah, perintah pemanggilan sama seperti tadi. Kita buat aja sini jalankan, jalankan dalam kurung
parameter kosong. Oke. Nah, untuk pembuatan codingan await ya atau async kita sudah selesai kan, seperti ini ya. Selanjutnya kita pergi ke yang namanya browser. Nah, kita lihat lagi. Kita coba. Dia akan bertahap ya. Nah, pesanannya sedang dibuat, pesanan dicatat, pesanan sedang pending, pesanan sedang dibuat, pesanan diantar. Oke. Nah, itu yang dinamakan async atau await ya. Nah, kita coba lagi. Nah, dia akan memproses. Nah, pesanannya sedang proses, dicatat, proses sedang pending. Nah, pesanan sedang dibuat, pesanan sedang diantar. Dia akan bertahap ya, bertahap sesuai dengan yang namanya set timeout yang kita atur tadi. Oke, oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.